Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nazzala qur'ana liyahdihi ila siratal mustaqim wa yattabi'u sunnata rasulillahi Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini masih bertemu di program Assalamualaikum Nusantara. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Kalaulah 2 bulan yang lalu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita selalu berdoa setiap pagi, petang, sore, malam. Dengan doa-doa bagaimana kita sudah tersampaikan kepada bulan Ramadan. Dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Selalu kita haturkan setiap hari, setiap pagi, siang, dan petang. Selalu kita berdoa kepada Allah SWT supaya sampai di bulan Ramadan ini. Suatu kesyukuran sangat luar biasa kita saat ini berada di bulan Ramadan. Ini merupakan puncak dikabulkannya doa-doa kita 2 bulan yang lalu. Yang seraya kita selalu berdoa kepada Allah SWT upaya sampai di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan kita bahwasanya apa tanda syukur kita kepada Allah SWT dengan dikabulkan doa kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi aku di bulan Sya'ban, sampaikan aku di bulan Ramadan. Tentu kita sudah sampai Ramadan, tentu kita bersyukur pada Allah SWT. Berapa banyak tetangga kita, berapa banyak teman-teman kita, berapa banyak saudara-saudara kita sebulan di bulan Rajab sudah menghadap Allah SWT. Di bulan Sya'ban sudah menghadap pada Allah SWT. Bahkan mungkin 1 hari menjelang Ramadan, mungkin ada teman tetangga kita yang dipanggil oleh Allah SWT. Nah, kita saat ini berada di bulan Ramadan, terkabulnya doa-doa ini, doa kita yang bulan lalu terkabul oleh Allah SWT, dan kita sampai di bulan Ramadan. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, mengawali pertemuan pada pagi hari ini, saya mau berkisah, yaitu waktu Sultan Iskandar Zulkarnain. Saat itu Sultan Iskandar Zulkarnain bersama para bala tentaranya ketika itu mau menjelang penaklukan suatu tempat, maka Sultan Zulkarnain menghubungkan bala tentaranya. Semuanya dikumpulkan, ibaratnya dari darat dikumpulkan, udara dikumpulkan, dari laut dikumpulkan, semuanya berkumpul. Satu pesan dari Sultan Zulkarnain. Seandainya nanti kalian bertemu di malam hari, nanti bertemu dengan sungai, maka ambillah segala sesuatu yang ada di sungai tersebut. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, singkat kisah, bala-bala tentara semuanya berjalan suatu malam hari dan bertemu di malam hari tersebut, betul bertemu dengan sungai. Maka di situ sebagian mereka mengambil, mentaati apa yang diperintahkan oleh Sultan Zulkarnain. Mereka mengambil sesuatu, semuanya ransel-ransel mereka penuhi dengan yang ada di dalam sungai tersebut. Golongan yang kedua, mereka mengambil hanya sekedarnya. Dan golongan yang ketiga, balai tentara yang ketiga, mereka tidak mengambil satu pun. Mereka tidak mengambil sesuatu dari sungai tersebut. Artian mereka meremehkan. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, tibalah pagi hari, Sultan Zulkarnain mengumpulkan lagi seluruh bala tentaranya. Dikumpulkan dari darat, dari laut, dari udara, semua dikumpulkan, berkumpul di suatu tempat. Dan Sultan Zulkarnain
seraya berkata, wahai bala tentara kesemuanya, kemarin sudah saya perintahkan bahwasanya ketika nanti malam kalian menyeberangi sebuah sungai, ambillah segala sesuatu yang ada di sungai. Sekarang apa yang kalian ambil, ransel-ransel yang ada yang Anda penuhi dengan barang tersebut, taruhlah di depan kalian. Maka semuanya menaruh ransel-ransel di depan mereka, di depan seluruh bala tentaranya. Di situ 3 golongan tadi membuka seluruh ransel-ransel yang setelah bawa mereka nyeberangi sungai tersebut. Satu golongan yang mentaati apa yang diperintahkan Sultan Zulkarnain, ranselnya penuh, semua bala tentaranya penuh ransel-ransel dengan sesuatu, maka diperintahkan untuk membuka. Bahagia sekali di golongan satu ini. Mereka memenuhi ranselnya dan mereka setelah dibuka mereka bahagia, hingar-bingar muka dan semuanya bersorak-sorak ceria. Golongan kedua, mereka yang tadi mengambil hanya sekedarnya, ketika membuka mereka gembira, tapi masih ada rasa sedih. Golongan ketiga yang tadi tidak mengambil sesuatu di sungai tersebut, ia membuka ranselnya karena tidak membawa apa sama sekali. Ranselnya tidak ada sama sekali isinya. Ia nangis sejadi-jadinya. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, apa kira-kira yang ada di ransel tersebut? Ternyata setelah Sultan Zulkarnain memerintahkan untuk membuka, ternyata isi ransel tersebut adalah emas dan berlian. Tentu mereka tadi yang taat, yang mengambil sebanyak-banyaknya, ransel dipenuhi, mereka hingar-bingar dan sorak-sorak gembira karena yang diambil di sungai tersebut ternyata emas dan berlian. Golongan 2 menyesal, kenapa saya mengambilnya tidak seperti golongan pertama yang banyak sekali. Golongan 3 sangat menyesal, menangis jadi-jadinya karena tidak mengambil hal tersebut. Inilah salah satu ketaatan bagaimana ketaatan kepada pemimpinnya. Ketika pemimpin memerintahkan sesuatu, tentu di situ di balik situ ada hikmahnya, ada sesuatu yang bisa diambil. Dari kisah Sultan Zulkarnain tersebut, kita bisa kolerasikan kepada Ramadan ini. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah SWT, ketika itu Rasulullah SAW sebelum Ramadan berpidato di hadapan semua sahabat-sahabatnya. Ya ayuhan nas, laqad ja'akum syahrul adim, syahrul mubarak, syahrul fihi layla khair min alfi syahr. Wahai manusia, telah datang kepada kita bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh sangat mulia. Di dalamnya ada satu malam yang faedahnya melebihi daripada 1000 bulan. Jamaah TV One yang dimuliakan Allah SWT, inilah bagaimana kita kemuliaan itu kita gapai, kemuliaan itu kita kejar, kemuliaan itu kita ambil, supaya kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Tentu di 12 bulan ini salah satunya yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Apa keutamaan di bulan Ramadan? Ketika supaya kita nanti tidak seperti golongan-golongan yang ada 3 tadi, tentu ini menjadi introspeksi kepada kita nantinya. Kita mau seperti golongan yang pertama, taat dan memenuhi segala ransel-ransel dengan sesuatu yang barang di sungai tadi, atau yang kedua sekedarnya, atau yang ketiga melewatkan begitu saja. Sama seperti di Ramadan nanti ini. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama mengambil keberkahan semua yang ada di bulan Ramadan. Yang kedua hanya sekedarnya, mengambil hanya ketika mereka berpuasa, hanya berpuasa. Yang ketiga, mereka tidak mengambil segala sesuatu layaknya hari-hari seperti hari biasa.
Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya menggapai di golongan pertama tadi, supaya kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Yang pertama, mari kita niatkan betul menuju bulan Ramadan ini. Kita berdoa betul di bulan Ramadan ini. Karena apa? Kemuliaan-kemuliaan nanti ada di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, bulan itqu minan nar. Bulan yang penuh berkah. Semuanya hampir manusia yang ada di dunia ini, ketika bulan Ramadan datang, mereka mendapat keberkahan. Tidak satu pun terlewatin. Tidak hanya mereka yang muslim, yang non-muslim pun mereka mendapat keberkahan. Ketika bulan Ramadan mereka mendapat keberkahan. Banyak mereka yang menjadi pedagang dadakan. Banyak mereka bisa menjual belikan barang-barang ketika bulan Ramadan. Omset di bulan Ramadan naik. Bahkan mungkin sayur-sayur mayur banyak yang naik juga. Sangat luar, inilah keberkahan di bulan Ramadan. Tidak hanya memberkahi di kaum muslimin, tapi seluruh yang ada di dunia ini. Yang kedua yaitu mereka mendapatkan makfirah di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan mereka mendapat ampunan dan juga disebutkan dari api neraka. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah dilipat gandakan pahala-pahalanya, dilipat gandakan ketika mereka beribadah dari 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Inilah nikmatnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan yaitu pahala-pahala kita, dilipat gandakan semuanya ibadah-ibadah kita daripada sebelum bulan Ramadan. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemuliaan yang ketiga di bulan Ramadan, ada satu malam yaitu turunnya Al-Qur'an yang disebut yaitu nuzulul Qur'an. Di situ salah satu hari, suatu malam diturunkan Al-Qur'an, wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah SWT. Mari bersama-sama kita optimalkan di bulan Ramadan ini. Kita maksimalkan di bulan Ramadan ini untuk mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Bisa kita khatamkan sekali, bisa khatamkan satu kali, kita khatamkan 2 kali, bahkan mungkin bisa 4 kali. Karena ini bulan yang sangat mulia, di dalamnya banyak kemuliaan. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu keutamaan di bulan Ramadan, ada 1 hari, 1 malam yang melebihi daripada 1000 bulan, yaitu yang biasa kita sebut dengan Lailatul Qadar. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kadang malam yang biasa dikejar, yang biasa kita nanti-nanti, yang biasa kita tunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada beberapa makna tentang Qadar. Qadar yang pertama yaitu tentang kadar, yaitu Qadar yaitu kadar seberapa iman kita, kadar seberapa ketakwaan kita, kadar seberapa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama dalam sebulan Ramadan ini. Yang kedua yaitu dengan kemuliaan. Lailatul Qadar yang kedua artinya itu kemuliaan, malam, yaitu malam kemuliaan. Di situ turun seluruh malaikat-malaikat berduyun-duyun ke bumi mencari orang yang beribadah pada malam hari itu, dan nanti akan memberikan sesuatu kelebihan fadilah yaitu malam Lailatul Qadar. Fadilahnya memang sangat luar biasa, yaitu menjadi malam 1000 bulan. Dikisahkan ketika itu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril. Saat itu sedang berdiskusi. Kemudian malaikat Jibril
bercerita, berkisah bahwasanya dulu pada zaman Nabi Musa ada satu Bani Israel. Mereka 80 tahun berjuang di jalan Allah SWT. 80 tahun berjihad di jalan Allah SWT. 80 tahun digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Setelah mendengar kisah tersebut, Nabi Muhammad SAW mengkisahkan ke seluruh para sahabat-sahabatnya. Wahai para sahabatku, kumpul di sini semuanya. Kemudian Rasulullah berkisah apa yang telah dikisahkan oleh Jibril tadi kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, dulu di Bani Israel ada seseorang yang 80 tahun selalu beribadah kepada Allah SWT. Setelah diceritakan tersebut kepada sahabat-sahabatnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa mendapatkan seperti orang tersebut? Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa mencapai level orang tersebut? Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa mengikuti orang tersebut? Menjadi PR Rasulullah SAW. Maka setelah berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah di malam hari bermunajat kepada Allah SWT, mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh sahabat tadi, kemudian mengeluhkan kepada Allah SWT. Ya Rabb, dulu pernah di zaman Nabi Musa Bani Israel pernah beribadah selama 80 tahun. Apakah umat saya bisa mendapatkan hal tersebut? Seraya Allah SWT berfirman dan turunlah yang namanya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khair min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ketika itu Allah SWT menurunkan yang namanya surat Al-Qadar tentang makna Lailatul Qadar. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu dari Allah SWT, ia menyampaikan ke seluruh sahabatnya, wahai sahabatku, tadi malam saya sudah mengadu kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT supaya umatku juga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan, bisa mendapatkan 80 tahun, bisa bernilai ibadah. Maka turunlah ayat ini, yaitu barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar satu malam, maka ia seperti halnya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan selama 1000 tahun. Mari kita berhitung, sahabat-sahabatku TV-an yang dimuliakan Allah SWT. Kalaulah kita seandainya kita diberi Allah SWT umur 63 tahun. Kalau dalam setahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita dalam satu tahun mendapatkan 83 tahun. Karena satu bulan, 1000 bulan dikompresikan dengan tahun menjadi 83 tahun. Kalau seandainya 83 tahun itu dikali dengan 63 umur kita, maka kita mendapatkan jumlah 5000 sekian tahun. Begitu mulianya umat Rasulullah SAW, begitu mulianya umat Rasulullah SAW yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa mulia, lebih mulia daripada umat-umat Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya hanya 1000 tahun, tapi kita mendapatkan 5000 tahun. Inilah sangat mulia di bulan Ramadan ini. Selain kita mendapatkan Lailatul Qadar, keutamaan di bulan Ramadan, yang terakhir adalah kita mendapatkan, yaitu keutamaan di bulan Ramadan, seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita munajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kita tahu caranya kita berdoa, di mana kita berdoa, di mana tempat-tempat yang mustajab. Yang pertama tempat mustajab, atau di mana waktu-waktu yang mustajab, yaitu antara azan dan iqamah, yaitu yang kedua di antara dua khutbah, yaitu yang selanjutnya yaitu di antara ketika kita terzalimi dan lain sebagainya. Inilah saatnya kita di bulan Ramadan itu banyak berdoa kepada Allah SWT supaya kita mendapatkan keberkahan. Jamaah
sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri tausiah subuh pada pagi hari ini, mari kita menghisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita menghisab diri kita, menghitung amal-amal kita, mulai dari yang sederhana, dari yang paling kita biasa lakukan, yaitu ibadah sholat. Sahabat TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghisab diri, kebiasaannya kita menghisab berapa uang kita, berapa kendaraan kita, berapa rumah kita. Yuk kita hisab diri kita, berapa amal kita, khususnya di sholat. Jamaah TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke dalam waktu sholat kita, dalam waktu mungkin kita dalam satu waktu kita membutuhkan 10 menit. Kalau 5 waktu kita menggunakan yaitu 50 menit. Kalau kita globalkan menjadi 1 jam, berarti 1 hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 1 jam. Kalau dalam 1 tahun, berarti 1 jam kita kali 365 hari, berarti kita cuma 365 jam dalam setahun. Kalau 365 jam tersebut dibagi menjadi hari, berarti dibagi menjadi 24 jam. Kita dapatkan 15 hari. Jadi dalam 1 tahun ternyata kita hanya cuma 15 hari. Sahabat-sahabatku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam 1 tahun 15 hari, bagaimana kita 63 tahun ini? 15 hari dikali 63 tahun. Di situ dapatlah kita 900 hari. Kalau kita konferensikan menjadi tahun, cuma 2,5 tahun. Jadi selama hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 2,5 tahun. Kalau itu diterima, kalau itu khusyuk, kalau itu semuanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dipangkas lagi, kita cuma hanya dapatnya yaitu cuma 1 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi renungan kita bersama supaya kita meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini banyak kemuliaan. Mari kita tingkatkan, mari kita ambil kemuliaan tersebut, mari kita jemput kemuliaan tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang pilihan, kita termasuk orang-orang yang bertakwa, kita termasuk orang-orang yang soleh. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.